Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Darmina Barus MPD. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin mengenai hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, dan kata, istilah, dan diksi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Menurut salah satu para ahli yaitu Harimurti Krida Laksana pada tahun 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi dan pentingnya bahasa. Yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai sarana komunikasi, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi sosial. Sifat bahasa, salah satunya sebagai sistem. Hakikat bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama ejaan publik dan yang kedua ejaan pembaharu. Ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama keumuman dan yang kedua khusus. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan IYD. Apa itu IYD? IYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, miring, serta penulisan unsur serapan. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya, perubahan yang terdapat pada ejaan baru dan ejaan lama. Bisa dilihat di sini. TJ menjadi C, kecuci menjadi cuci. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dalam bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furkon dan sen. Penggunaan EYD terkadang dalam nama modern dicampur dengan ejaan baru seperti nama belakang Megawati, Soekarno Putri, bukan Soekarno Putri, maupun Soekarno Poetry. Contoh kata ejaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Selanjutnya, kata dan istilah. Kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kata istilah dipilih dari kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu konsep. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, terdapat dua kata atau lebih memiliki kemiripan makna seperti area, daerah, dan wilayah. Kata istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata istilah umum. Istilah umum adalah kata yang awalnya berasal dari bidang tertentu, kemudian digunakan secara luas hingga dianggap sebagai kosakata umum. Yang kedua, kata istilah khusus. Kata istilah khusus adalah kosakata dipakai secara terbatas di bidang tertentu. Yang terakhir ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dalam selaras penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ciri-ciri diksi sesuai konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Syarat ketetapan diksi, penggunaannya kata konotasi dan denotasi secara cermat. Fungsi diksi secara umum membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kalimat akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sempurna serta sesuai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf karena saya dalam tahap pembelajaran. Thanks for attention and time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.